Halo, perkenalkan nama saya Ratri Putri Ezari dengan NIM 191085-2019 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Bloomberg Philanthropies dalam Program Women's Economic Development di Rwanda. Kita lanjutkan ke bagian latar belakang. Jadi, Yayasan Filantropi dinilai memiliki pendekatan unik dan berbeda dari aktor bukan negara lainnya, serta sering memberikan dorongan positif dalam penyelesaian isu global. Salah satunya berperan sebagai donatur bagi kegiatan untuk pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs. Meskipun demikian, penelitian terkait Yayasan Filantropi dari perspektif hubungan internasional dinilai masih sangat sedikit. Sejak awal kemunculannya, Yayasan Filantropi memiliki sifat independen atau terbebas dari agenda politik manapun. Akan tetapi, saat ini Yayasan Filantropi tidak selamanya bebas dari agenda politik, dengan kemunculan berbagai jenis filantropi seperti corporate foundation. Pada tahun 2007, Bloomberg Philanthropies menginisiasi sebuah proyek Women's Economic Development di Rwanda. Salah satunya program pelatihan kopi berbasis gender yang diluncurkan pada tahun 2013 pertama kali di Rwanda. Kesuksesan Bloomberg Philanthropies tidak lepas dari perusahaan asosiasinya, yaitu Bloomberg FP, yang berperan sebagai sumber power, baik finansial maupun koneksi. Adapun untuk rumusan masalah penelitian ini, Bloomberg Philanthropies telah dianggap mampu menjalankan program-program mereka dengan baik, bahkan hingga mendapatkan penghargaan sebagai pengakuan bahwa program mereka telah berkontribusi untuk pencapaian agenda internasional. Selain kerjasama yang terjalin dengan aktor luar, keberhasilan Bloomberg Philanthropies tentu saja tidak lepas dari bantuan yang didapatkan dari perusahaan asosiasinya, yaitu Bloomberg FP, yang membantu kesuksesan program dalam organisasi filantropinya, termasuk kapabilitas, seperti jejaring, dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program-program yang ada, termasuk dalam program Women's Economic Development. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Bloomberg Philanthropies dalam melakukan interaksi dalam sistem internasional melalui program Women's Economic Development menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Adapun untuk pertanyaan dan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian yaitu bagaimana upaya Bloomberg Philanthropies dalam program Women's Economic Development. Adapun untuk tujuannya terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menjelaskan interaksi antara Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies dalam program Women's Economic Development. Yang kedua, menjelaskan motif pendirian Bloomberg Philanthropies oleh pemilik Bloomberg LP. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana independensi antara Bloomberg LP sebagai korporat dan Bloomberg Philanthropies sebagai yayasan filantropi. Adapun untuk manfaat penelitian, yang pertama secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta informasi terkait bagaimana upaya aktor non-negara seperti yayasan filantropi dapat berinteraksi bersama aktor lain dalam sistem internasional. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan referensi mengenai yayasan filantropi dari perspektif hubungan internasional. Untuk studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 jurnal artikel dan dapat dilihat melalui slide ini. Adapun untuk kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Gerwen dan dibagi menjadi 3 pendekatan atau 3 dimensi. Yang pertama yaitu instrumental. Dimensi ini menjelaskan bagaimana aktor dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan yang kemudian dapat mengubah hasil kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingannya, baik dalam level nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu power theories yang dari dimensi struktural. Jadi dimensi ini menjelaskan kemampuan aktor non-negara seperti yayasan untuk mengatur agenda WED dengan tidak memanfaatkan sumber daya yayasan secara langsung untuk mempengaruhi keputusan politik dari pemerintah. Jadi tujuan utama dari pendekatan struktural ini adalah bagaimana memastikan bahwa agenda WED atau Women's Economic Development dapat menjadi perhatian di pemerintah lokal. Dan yang ketiga yaitu diskursif. Jadi pada dimensi ini menjelaskan bagaimana aktor negara mampu membentuk opini masyarakat yang kemudian membuat sebuah isu dianggap penting menjadi penting. Adapun untuk metode penelitian, yaitu jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kasus. Adapun untuk batasan masalah, jadi karena Women's Economic Development ini terdiri dari subprogram yang cukup banyak, jadi pada penelitian ini akan dibatasi program pelatihan kopi berbasis gender sebagai unit ekspansinya. Dan untuk rentang waktu yaitu tahun 2013 saat pelatihan kopi berbasis gender ini pertama kali dijalankan di Rwanda dan tahun 2020.
Adapun unit teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, unit analisisnya upaya Bloomberg filantropis, dan unit eksplanasinya program Women's Economic Development di Rwanda dengan tingkat analisis yang bersifat induksionis. Adapun untuk teknik analisis datanya terdiri dari pengumpulan data, identifikasi kasus dan data konsep, serta penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dilihat dari slide ini. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu relasi antara Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies. Jadi yang pertama yaitu Bloomberg LP dan Michael Bloomberg. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari penelitian, ada baiknya kita lebih mengetahui siapa sih Bloomberg LP dan siapa sih Michael Bloomberg itu. Jadi Bloomberg LP merupakan sebuah perusahaan global asal Amerika yang bergerak di bidang data dan informasi. Pemilik dari Bloomberg LP adalah Michael Bloomberg, pebisnis sekaligus politikus asal Amerika Serikat. Michael Bloomberg menjadi representasi power dari Bloomberg LP karena power yang dimiliki oleh Michael berasal dari perusahaannya, yaitu Bloomberg LP. Yang kedua yaitu relasi antara Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies. Jadi, apa sih peran Bloomberg LP dalam Bloomberg Philanthropies ini? Yang pertama yaitu Michael Bloomberg atau pemilik dari Bloomberg LP berperan sebagai pendiri Bloomberg Philanthropies. Yang kedua, Michael Bloomberg dan Bloomberg LP juga berperan sebagai donatur utama yayasan filantropi mereka. Dan yang terakhir, kepentingan Michael Bloomberg dapat terlihat dari program-program Bloomberg Philanthropies lainnya. Salah satu contohnya adalah program Beyond Carbon. Kita masuk ke bagian bab ketiga, yaitu isu kesetaraan gender dan program Women's Economic Development. Poin pertama yaitu mengenai kesetaraan gender dan pembangunan internasional. Sejak beberapa tahun terakhir, isu gender menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas, termasuk dalam pembahasan pembangunan internasional. Saat ini isu gender menjadi tujuan kelima dalam SDGs atau Sustainable Development Goals. Dan aktor dan negara juga berperan besar dalam pencapaian tujuan internasional, baik melalui donasi ataupun program. Dan contoh program yaitu melalui program WED yang Bloomberg Philanthropies inisiasi. Dalam program ini, Bloomberg Philanthropies berkontribusi dalam pencapaian tujuan kelima SDGs seperti poin 5.3 dan 5.4. Untuk poin kedua dalam bab ketiga, yaitu mengenai kesetaraan gender dan Bloomberg LP. Jadi, Bloomberg LP mendukung pengadopsian nilai-nilai kesetaraan gender, terutama dalam isu pekerjaan, dengan menegaskan bahwa perusahaan mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam perusahaan mereka, serta membuat program skilling up bagi para pekerja perempuan di perusahaan tersebut. Dan poin ketiga pada bab ketiga yaitu mengenai program Women's Economic Development. Jadi program ini pertama kali diluncurkan oleh Bloomberg Philanthropies pada tahun 2007 dan menargetkan wilayah Afrika Sub-Sahara sebagai tempat pelaksanaan. Dan tahun 2013 Bloomberg Philanthropies bersama Sustainable Harvest International membentuk program pelatihan kopi berbasis gender pertama kali di Rwanda. Program Women's Economic Development dan pelatihan kopi berbasis gender berhasil diakui oleh komunitas internasional dalam Dubai Expo 2020 dengan ditetapkannya pelatihan kopi tersebut sebagai salah satu best practices dalam event Dubai Expo 2020. Dan poin keempat pada bab ketiga ini yaitu mengenai kasus diskriminasi gender Bloomberg LP. Jadi, sejak tahun 1956 hingga 2019 tercatat sebanyak 65 gugatan diajukan terhadap Bloomberg LP dan Michael Bloomberg terkait diskriminasi gender, ras, dan disabilitas. Tahun 1990, Elizabeth Demers menerbitkan sebuah novel yang berjudul The Portable Bloomberg, The Wit and Wisdom of Michael Bloomberg, yang berisi kutipan-kutipan langsung dari ucapan-ucapan Michael Bloomberg yang berisi nilai-nilai seksisme dan juga diskriminasi lainnya. Dan novel ini dijadikan sebagai hadiah ulang tahun ke-40 ke Michael Bloomberg itu sendiri. Tahun 1956, Mary Ann, salah satu mantan pekerja di Bloomberg LP, menggugat Bloomberg LP terkait kasus kekerasan berbasis gender dari salah satu supervisor mereka. Adapun kita masuk ke inti pembahasan dari penelitian ini, yaitu mengenai upaya Bloomberg Philanthropies dalam program Women's Economic Development. Jadi untuk poin pertama, berisi mengenai analisis upaya Bloomberg Philanthropies dalam program Women's Economic Development yang menggunakan kerangka konsep dari Gerwin sebelumnya yang terdiri dari 3, yaitu instrumental, struktural, dan diskursif. Akan tetapi, sebenarnya proses penjalanan setiap power itu bisa dilihat dari slide ini berkebalikan.
Tapi dalam menjabarkan hasil analisis dalam penelitian ini akan tetap menggunakan struktur atau urutan dari Gerwen itu sendiri, yaitu dari belakang, dari instrumental. Yang pertama, yaitu upaya instrumental. Jadi tujuan dari upaya instrumental ini untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan sehingga hasil kebijakan sesuai dengan kepentingan yayasan. Dan menurut Gerwen ataupun Fuchs, sebenarnya dalam upaya instrumental ini sulit untuk diidentifikasi karena proses lobbying itu biasanya berlangsung dengan tidak dipublikasikan. Akan tetapi dalam upaya instrumental ini, Gerwen berusaha memberikan alternatif lainnya dengan melihat dua pendekatan. Yang pertama yaitu lobby langsung dan lobby tidak langsung. Jadi lobby langsung ini dia lebih bersifat bagaimana lobby yang dilakukan itu bisa secara langsung berimpact ke proses pembuatan kebijakan. Seperti contohnya yaitu dalam kasus ini Bloomberg Philanthropies melakukan kampanye untuk mengajak aktor-aktor internasional lain agar ikut berinvestasi pada pemberdayaan perempuan. Ketika kampanye ini mendapatkan dukungan masyarakat, maka dukungan masyarakat ini akan menekan pemerintah agar dapat melakukan hal yang sama atau menerapkan kampanye ini dalam kebijakan dalam pemerintahan mereka. Dan yang kedua yaitu lobby tidak langsung yang kembali terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bargaining power dan yang kedua foundations network. Jadi pada bargaining power ini, pada kasus Bloomberg Philanthropies ini berkaitan dengan upaya struktural mereka, yaitu investasi yang mereka lakukan di program Women's Economic Development. Adapun yang kedua yaitu foundations network. Jadi pada kasus Bloomberg Philanthropies ini berkaitan dengan akses yang dimiliki oleh Bloomberg Philanthropies melalui Michael Bloomberg dan Sustainable Growers. Jadi Michael Bloomberg ini dia pernah menjabat sebagai salah satu petinggi di organisasi lingkungan bawahan PBB dan memungkinkan Michael Bloomberg ini memiliki akses ke kepala pemerintah di negara-negara selain Amerika Serikat, termasuk di wilayah Afrika Sub-Sahara. Dan Sustainable Growers ini merupakan organisasi NGO lokal di Rwanda yang berperan sebagai perpanjangan tangan dari Bloomberg Philanthropies. Dan sebagai NGO lokal, tentu Sustainable Growers ini memiliki akses terhadap pemerintahan lokal itu sendiri. Mereka berperan di sana. Dan yang kedua ada upaya struktural. Jadi dalam upaya yang kedua ini tujuannya yaitu memastikan agenda yang ingin dicapai menjadi salah satu agenda penting bagi pemerintah. Dan dalam kasus ini adalah agenda Women's Economic Development. Jadi menurut Gerwen, pada upaya struktural di yayasan filantropi bisa dilihat dari 3 cara. Yang pertama yaitu melalui agenda setting, forming alliances, dan ada rule setting. Jadi pada agenda setting ini berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh Bloomberg Philanthropies di program Women's Economic Development yang mereka jalankan di Rwanda. Yang kedua yaitu bagaimana Bloomberg Philanthropies ini bekerja sama dengan pemerintah lokal maupun NGO lain seperti Sustainable Harvest International dan juga Sustainable Growers dalam program Women's Economic Development. Dengan membentuk kerjasama ini, Bloomberg Philanthropies bisa meningkatkan kualitas pelatihan mereka ataupun program-program lain di dalam Women's Economic Development dengan memastikan kualitas pelatihan yang mereka berikan, maka impact yang bisa diberikan ke masyarakat itu menjadi lebih tinggi. Dan dengan meningkatnya kualitas pelatihan itu juga dapat menarik perhatian dari pemerintah itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu rule setting. Jadi rule setting ini terkait agenda apa yang akan diinvestasikan oleh sebuah yayasan. Yang dalam kasus ini, Bloomberg Philanthropies ini melakukan investasi dalam yang sesuai dengan agenda mereka, yaitu Women's Economic Development. Jadi, sebagai yayasan filantropi, Bloomberg Philanthropies akan berinvestasi pada isu gender yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi. Itu berkaitan dengan rule setting. Adapun yang poin ketiga, yaitu upaya diskursif. Jadi tujuannya berpusat pada legitimasi yayasan, tindakannya, dan juga mitra. Dan berdasarkan kerangka konsep dari Gerwen, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu legitimasi, endorsement, dan framing. Dan legitimasi ini
diletakkan di bagian pertama atau langkah awal karena legitimasi ini berguna untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah ataupun dari partner yang akan menjadi yang akan ikut berkontribusi dalam program Women's Economic Development itu sendiri. Jadi ini merupakan langkah awal yang dilakukan agar dapat meningkatkan power mereka dalam dimensi diskursif. Jadi legitimasi dalam kasus Bloomberg Philanthropies didapat melalui reputasi yang dimiliki oleh Bloomberg LP dan Michael Bloomberg. Jadi sebelum Bloomberg Philanthropies ini ada, legitimasi yang dimiliki oleh Bloomberg LP dan Michael Bloomberg ini sudah sangat tinggi, sehingga mudah bagi Bloomberg Philanthropies untuk mendapatkan legitimasi dari perusahaan asosiasinya. Dengan bagaimana Michael Bloomberg dan Bloomberg LP selalu mention nama Bloomberg Philanthropies itu sendiri, sehingga masyarakat global semakin mengenal apa itu Bloomberg Philanthropies. Dan selain itu, sebenarnya legitimasi ini juga didapatkan oleh Bloomberg Philanthropies secara mandiri melalui track record dari program-program yang telah mereka lakukan sebelumnya, seperti dalam isu lingkungan. Jadi Bloomberg Philanthropies ini terkenal sebagai salah satu NGO yang juga aktif mendukung isu lingkungan dalam komunitas internasional. Yang kedua yaitu endorsement. Jadi endorsement ini adalah bagaimana yayasan filantropis selalu mempromosikan NGO lain atau program yang berkaitan dengan agenda mereka. Salah satu contohnya adalah bagaimana Bloomberg Philanthropies mempromosikan sustainable growers serta kesuksesannya. Dan secara tidak langsung dengan mempromosikan sustainable growers, Bloomberg Philanthropies juga mempromosikan kegiatan yang mereka lakukan dalam isu Women's Economic Development. Dan yang terakhir yaitu framing, yaitu bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa program yang mereka hadirkan itu adalah solusi untuk permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu dengan memanfaatkan bahasa. Jadi dalam kasus ini, bagaimana Bloomberg Philanthropies memframing atau membentuk masalah yang ada di dalam masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa permasalahan gender serta ekonomi di Rwanda itu bisa diatasi dengan melalui program Women's Economic Development yang mereka hadirkan. Dan selain itu, dapat juga dilihat dari penggunaan bahasa yang digunakan oleh Yayasan Filantropi dalam situs resmi mereka. Yang dalam kasus ini adalah Bloomberg Philanthropies yang dapat dilihat dalam situs resmi mereka pada bagian program Women's Economic Development. Dan ada pula penemuan lain dalam penelitian ini. Yang pertama, dalam melakukan analisis dengan menggunakan 3 pendekatan sebelumnya, terlihat bagaimana ketergantungan Bloomberg Philanthropies terhadap power dari Bloomberg LP, yaitu kita lihat dari dimensi instrumental, terlihat pada aspek Foundations Network. Jadi pada Foundations Network tadi kita melihat bagaimana ada hubungan Bloomberg Philanthropies dengan Michael Bloomberg, yaitu foundernya. Yang kedua, dimensi struktural terlihat pada aspek bagaimana Bloomberg LP ini bertindak sebagai donatur dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bloomberg Philanthropies dalam investasinya dalam program Women's Economic Development. Dan juga pada forming alliances, di mana Bloomberg Philanthropies ini lebih dimudahkan ketika berusaha mencari partner karena mereka sudah mendapatkan legitimasi secara tidak langsung dari Bloomberg LP sebelumnya. Dan pada dimensi diskursif ini juga terlihat bagaimana Bloomberg Philanthropies mendapatkan legitimasi pada awal pendiriannya dengan bagaimana yayasan ini selalu dimention oleh perusahaannya maupun foundernya Michael Bloomberg. Dan sebagai corporate foundation, Bloomberg Philanthropies seharusnya memberikan keuntungan yang sama atau bahkan lebih kepada perusahaan asosiasinya dan Bloomberg LP. Dan pada pembahasan ini kita dapat menjawabnya dengan poin kedua pada bab keempat, yaitu analisis refleksi kepentingan Bloomberg LP melalui program Women's Economic Development. Jadi apa sih yang didapatkan oleh Bloomberg LP? Apa kepentingan dari Bloomberg LP dalam program Women's Economic Development ini? Sebagai corporate foundation, Bloomberg Philanthropies menjadi bagian dari CSR perusahaan Bloomberg LP. Jadi, Bloomberg Philanthropies ini tidak berperan sebagai CSR secara keseluruhan, tapi menjadi salah satu pilar dari program CSR perusahaannya. Yang kedua yaitu mengenai analisis refleksi kepentingan Bloomberg LP melalui program Women's Economic Development. Jadi, sebagai corporate foundation, Bloomberg LP ini sebenarnya berperan sebagai salah satu pilar dari program CSR perusahaan dari Bloomberg LP. Dan yang kedua, Bloomberg Philanthropies ini digunakan sebagai alat pencitraan perusahaan terhadap kasus diskriminasi, terutama dalam isu gender yang merusak citra perusahaan sejak beberapa dekade sebelumnya. Hal ini udah
dibahas dari bab ketiga, yaitu mengenai kasus diskriminasi yang melibatkan nama Bloomberg LP dan Michael Bloomberg. Dan program Women's Economic Development ini hadir bertepatan dengan timeline di saat kasus-kasus itu memuncak, dan program ini tentu saja digunakan sebagai pencitraan perusahaan dengan bagaimana yayasan ini berusaha terlihat bahwa mereka secara aktif mendukung isu gender itu sendiri, dan bagaimana setelahnya perusahaan Bloomberg LP ini juga mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender di perusahaan mereka, meskipun pada kenyataannya kasus-kasus yang terjadi belum diatasi dengan baik hingga sekarang. Dan yang ketiga, sebagai yayasan filantropi, Bloomberg Philanthropies ini tidak dikenakan pajak dalam pengoperasiannya, sehingga yayasan ini dengan leluasa bisa melakukan eksplorasi untuk menemukan inovasi-inovasi terkait kegiatannya. Dan aspek ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bisa berinovasi lebih lanjut tanpa terbebani oleh beban pajak. Nah, yang terakhir, yaitu program pelatihan kopi berbasis gender dapat memberikan Bloomberg LP akses kepada data-data mengenai kopi di wilayah target dan dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan informasi terkait kopi sebagai investasi jangka panjang. Jadi Bloomberg LP sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi, tentu saja mereka membutuhkan data-data terkait kopi sebagai investasi, apakah menguntungkan atau merugikan. Dan mereka punya produk itu yang dinamakan Subindex Bloomberg Coffee Index, dan itu bisa dilihat melalui website mereka. Dan dengan akses mereka terhadap data-data mengenai kualitas kopi di wilayah Afrika, terutama Rwanda khususnya, tentu aja memberikan mereka akses yang lebih leluasa terhadap data-data dan memastikan data-data yang mereka berikan lebih berkualitas kepada para investor, sehingga ini dapat memberikan keyakinan ke investor untuk berlangganan ke terminal Bloomberg mereka, dan itu memberikan keuntungan yang lebih besar ke mereka. Sekian penelitian saya. Adapun untuk kesimpulannya, sejak awal kemunculannya, filantropi dianggap sebagai aktor independen yang bertujuan untuk kepentingan publik dan terbebas dari kepentingan aktor lainnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, batasan-batasan tersebut mulai dipertanyakan dengan munculnya cabang-cabang baru dalam bidang filantropi, seperti corporate foundation yang menjadi bagian dari CSR perusahaan. Pada tahun 2007, Bloomberg Philanthropies menginisiasi sebuah proyek pemberdayaan ekonomi perempuan atau yang sering disebut sebagai Women's Economic Development yang telah dianggap berhasil dan diakui oleh komunitas internasional pada event Dubai Expo 2020. Melalui 3 pendekatan power dari Gerwen, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bloomberg Philanthropies untuk mencapai kepentingannya dengan dianggap sebagai aktor yang berkontribusi dalam isu gender telah berhasil dicapai. Akan tetapi, di sisi lain, program Women's Economic Development dari Bloomberg Philanthropies ternyata tidak lepas dari kepentingan sang perusahaan asosiasi, yakni Bloomberg LP. Dengan kata lain, saat ini yayasan filantropi dianggap tidak lagi terbebas dari kepentingan aktor lain atau dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan aktor bisnis dari cara dengan menghadirkan yayasan filantropi ke publik. Adapun untuk saran penelitian ke depannya, jadi karena penelitian ini berfokus pada satu yayasan yaitu Bloomberg Philanthropies dan satu perusahaan Bloomberg LP, diharapkan bahwa kedepannya akan ada penelitian lain yang memberikan tambahan pandangan mengenai analisis dari yayasan atau organisasi filantropi yang berbeda, baik dalam isu yang sama ataupun isu yang berbeda. Dengan begitu, jumlah penelitian mengenai yayasan filantropi dari perspektif hubungan internasional dapat meningkat ke depannya. Sekian hasil penelitian saya, maaf jika ada kata yang salah, and see you.